Halo teman-teman, di video ini kita bahas cara melindungi website dari bot jahat, brute force, dan berbagai serangan web lainnya. Yuk langsung aja kita mulai. Kalau kamu punya website atau web app, keamanan itu wajib banget. Apalagi kalau web kamu udah online dan bisa diakses publik, pasti bakal ada aja yang coba-coba. Seperti bot jahat, brute force login, SQL injection, sampai serangan DDoS. Biar web kamu punya lapisan perlindungan tambahan, kamu perlu pakai Web Application Firewall atau WAF. WAF ini kerjanya seperti satpam di depan website. Dia memfilter traffic yang masuk, ngeblok request yang mencurigakan, dan bantu mencegah serangan sebelum nyampe ke website kamu. Dan salah satu WAF yang bisa kamu coba adalah SafeLine. SafeLine ini bekerja sebagai penjaga gerbang di depan website. Jadi semua traffic yang masuk akan difilter dulu. Mulai dari bot jahat, percobaan brute force login, sampai pola serangan seperti SQL injection dan XSS. Ini contohnya. Di dashboard SafeLine ini kelihatan total request yang masuk sekitar 3.000-an traffic. Dengan 640 page views, 148 visitors, dan 124 unique IP. Dari semua traffic itu, SafeLine sudah memblokir 311 request yang terdeteksi mencurigakan. Kira-kira hampir 10% dari total traffic. Gimana? Oke banget kan SafeLine ini buat filter traffic? Jadi request yang mencurigakan bisa keblok duluan sebelum nyentuh aplikasi kamu. Dan yang paling menarik, SafeLine ini self-hosted, jadi bisa kamu install di server kamu sendiri. Kamu bebas mau pasang di mana, di home server atau di cloud VPS. Jadi seperti ini ya tampilan dashboard SafeLine. Di sebelah kiri ini ada menu-menu utamanya. Mulai dari statistics buat lihat ringkasan traffic dan request yang diblokir. Lalu applications buat nambahin website yang mau kita lindungi. Dan kalau mau lihat detail serangannya, kamu bisa masuk ke menu attack. Terus ada juga allow dan deny buat whitelist dan blacklist, misalnya nggak allow IP kita sendiri atau ngeblok IP yang mencurigakan. Nah, untuk serangan DDoS, SafeLine punya fitur HTTP flood, dan ada juga anti-bot buat nahan bot otomatis. Kalau kamu butuh proteksi akses tambahan, bisa atur di auth dan semua pengaturan lainnya ada di menu settings. Oke, jadi itu tadi ya fitur-fitur utama dari SafeLine. Sekarang kita akan coba implementasikan ke website. Kita akan implementasi beberapa fitur penting di SafeLine ini, lalu kita uji langsung apakah SafeLine benar-benar efektif buat menghalau bot dan mengamankan website. Sebelum kita implementasikan fitur-fitur SafeLine ke website, kita perlu install dulu SafeLine ini. Seperti yang tadi aku jelasin, SafeLine ini self-hosted, jadi bisa dijalankan di server sendiri, baik di home server maupun di VPS. Nah, untuk video ini, aku akan install SafeLine di Cloud VPS, supaya lebih gampang diakses dan lebih stabil. Di dokumentasi resminya, SafeLine sudah ngasih info spesifikasi buat server atau VPS. Minimalnya cukup ringan, pakai Linux, dengan resource minimal 1 core, 1 GB RAM, dan storage 5 GB. Jadi di VPS kecil pun sebenarnya sudah bisa jalan. Tapi, saran dari aku, pakai VPS dengan RAM minimal 2 GB, soalnya saat proses instalasi, SafeLine bakal melakukan pengecekan memori. VPS 1 GB itu biasanya yang kebaca cuma sekitar 900-an MB, jadi bisa muncul peringatan resource tidak memenuhi syarat. Jadi biar aman dan instalasinya lancar, pakai VPS 2 GB RAM aja ya. Oke, di sini aku sudah beli VPS dan sudah berhasil login ke servernya lewat SSH. Selanjutnya kita tinggal install SafeLine. Di dokumentasi resminya, SafeLine sudah nyediain panduan deploy, dan ada dua metode yang bisa kamu pilih, automatic deploy dan manual deploy. Nah, untuk tutorial kali ini, aku pakai automatic deploy karena paling cepat dan simple. Tapi kalau kamu mau, kamu bebas pilih metode yang kamu suka. Sekarang tinggal ikuti langkahnya. Kamu cukup salin script auto deploy ini, lalu paste dan jalankan di terminal VPS tadi. Setelah scriptnya kamu jalankan, bakal muncul installer SafeLine seperti ini, dengan 4 pilihan menu. Nah, untuk mulai instalasi, kamu cukup ketik angka 1 lalu tekan Enter untuk lanjut install SafeLine. Kemudian biasanya muncul warning kalau Docker belum terpasang. Karena SafeLine ini berjalan di dalam kontainer, kita memang perlu Docker. Jadi cukup ketik ya, lalu tekan Enter untuk lanjut, dan installer akan otomatis menginstal Docker yang dibutuhkan. Setelah itu, installer bakal ngasih info lokasi folder instalasi SafeLine di path default data/SafeLine. Kamu bisa ganti lokasinya kalau mau, tapi kalau sudah cocok, cukup tekan Enter aja untuk lanjut. Nah, di sini aku pakai path default karena nggak masalah. Kalau sudah, kita tinggal tunggu proses instalasinya sampai selesai.
Nah, kalau tampil pesan seperti ini berarti instalasi SafeLine sudah selesai. Di sini juga langsung keluar link management panel SafeLine-nya. Tinggal kamu buka lewat browser, pakai IPVPS dan port 9443. Ini langsung kita buka panelnya aja ya. Tinggal copy URL yang muncul seperti ini, lalu paste di browser. Setelah itu tekan Enter dan dashboard SafeLine akan terbuka. Kalau muncul warning connection not private seperti ini, itu normal karena SafeLine masih pakai sertifikat SSL bawaan. Kamu cukup klik Advance, lalu pilih Proceed aja ya buat lanjut masuk. Setelah itu halaman login SafeLine akan muncul seperti ini. Untuk masuk, kamu tinggal isi username dan password yang tadi ditampilkan di akhir proses instalasi ya. Nah, setelah berhasil login, ini dia tampilan awal dashboard SafeLine. Untuk sekarang statistiknya masih kosong ya. Karena SafeLine belum kita hubungkan ke website, jadi belum ada traffic yang difilter. Oke, rencana kita tadi kan mau implementasi fitur-fitur SafeLine ke website kita kan ya. Nah, sekarang SafeLine-nya sudah berhasil terinstall. Langkah berikutnya, kita akan tambahkan website yang mau kita lindungi supaya semua trafficnya bisa lewat SafeLine dulu. Tapi sebelum itu, kita rapikan dulu akses dashboard SafeLine ini. Saat ini kan kita akses dashboard SafeLine ini masih pakai IP, nah kita akan ubah supaya pakai domain. Jadi URL-nya lebih gampang diingat dan kita juga bisa pasang SSL biar aksesnya lebih aman. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk pakai domain di dashboard SafeLine, kita perlu menambahkan dashboard ini dulu ke menu Applications. Karena lewat menu inilah kita bisa mendaftarkan sebuah website atau web app supaya nanti trafficnya bisa diproteksi oleh SafeLine. Tapi ada satu hal lagi nih, saat kita nambahin website di menu Applications, nanti SafeLine bisa minta kita masukin sertifikat SSL. Nah, karena sekarang kita belum punya sertifikatnya, jadi kita wajib buat dulu. Caranya gampang, tinggal masuk ke menu Setting. Lalu pada menu SSL Cert, klik Add Cert. Lalu akan muncul jendela seperti ini. Di sini kamu punya dua pilihan, upload sertifikat sendiri atau minta sertifikat gratis dari Let's Encrypt. Di tutorial ini aku pilih Get Free Cert biar paling gampang. Selanjutnya isi domain. Ini adalah domain yang nanti dipakai buat akses dashboard SafeLine. Misalnya safeline.awanvps.xyz. Lalu isi juga email untuk keperluan penerbitan sertifikat. Setelah selesai jangan klik submit dulu. Karena sebelum request SSL, kita harus pointing DNS dulu supaya domainnya mengarah ke VPS SafeLine. Untuk pointing DNS-nya, di sini aku pakai Cloudflare ya. Kamu tinggal tambah A record seperti ini. Lalu di kolom name, isi subdomainnya. Lalu di kolom IP 4 address, isi dengan IP VPS tempat SafeLine terinstall. Untuk proxy Orange Cloudflare, matikan dulu aja ya. Setelah selesai pointing DNS, kita balik lagi ke SafeLine. Di sini kamu tinggal klik submit, lalu tunggu proses request SSL dari Let's Encrypt sampai selesai. Nah, kalau sudah sukses, biasanya nggak ada pesan error dan sertifikatnya langsung muncul di daftar SSL Cert seperti ini. Oke, karena SSL-nya sudah berhasil dibuat, sekarang kita balik lagi ke menu Application. Di sini kita akan setup dashboard SafeLine supaya bisa diakses pakai nama domain, bukan pakai IP lagi. Sekarang klik Add Application. Pertama, isi domain dengan domain yang sama seperti waktu kita request SSL tadi. Lalu di bagian SSL Cert, pilih sertifikat yang barusan dibuat. Untuk tipenya, pilih Reverse Proxy. Setelah itu, isi upstream dengan alamat panel SafeLine, yaitu IPVPS plus port 9443. Terakhir, isi application name biar gampang dikenali. Kalau semua sudah benar, tinggal klik Submit. Kalau sudah, sekarang kita coba akses domain tadi lewat browser. Kita cek apakah dashboard SafeLine-nya sudah bisa kebuka pakai domain. Nah, ini dia akses pakai domain berhasil ya guys ya. Sekarang kita coba login dan berhasil masuk. Dan kelihatan juga baru aja kita pakai domain. Sudah ada traffic yang masuk dan mulai terfilter oleh SafeLine ini. Jadi dari awal pun SafeLine sudah langsung kerja. Kita coba cek menu attacks. Nah, ini dia. Baru diinstal aja, sudah ada activity mencurigakan. Di sini kelihatan ada request mencurigakan dari IP Netherlands. Dan kalau kita cek, tipe deteksi serangannya adalah CMD injection. Intinya ini percobaan payload yang biasanya dipakai buat nyoba menjalankan perintah berbahaya lewat request. Yang penting request seperti ini langsung kedetect dan diblokir sama SafeLine. Oke, balik ke rencana awal. SafeLine sudah terinstall dan akses dashboardnya juga sudah rapi pakai domain. Berarti sekarang tinggal langkah utama, yaitu tambahin website yang mau kita amankan ke SafeLine. Tapi di sini kamu harus sudah punya website dulu ya. Sebagai contoh, di sini aku udah punya website WordPress yang sudah jalan, tapi masih polos, belum pakai proteksi WAF. Untuk itulah kita akan tambahkan website ini ke SafeLine, supaya semua trafficnya lewat SafeLine dulu dan dapat perlindungan. Sekarang kita balik lagi ya ke SafeLine untuk nambahin website ini. Sama kayak tadi ya, masuk ke menu application untuk tambah website.
Tapi sebelum websitenya kita tambahkan, kita perlu siapkan dulu SSL Certificate. Jadi kita buat dulu SSL Cert-nya di menu Settings. Sama kayak tadi ya, masuk ke SSL Cert, lalu klik Add Cert. Setelah itu, isi nama domain website, isi email, lalu lakukan pointing DNS ke IPVPS. Kalau DNS-nya sudah beres, tinggal klik Submit untuk request sertifikatnya. Nah, SSL-nya sudah selesai dibuat ya. Sekarang kita balik lagi ya ke menu Applications, lalu klik Add Application. Sama kayak tadi ya, isi domain websitenya. Setelah itu, di bagian SSL Cert, pilih sertifikat yang tadi baru aja dibuat. Untuk type, pilih Reverse Proxy ya. Lalu di kolom upstream, masukkan alamat web WordPress tadi beserta portnya. Terakhir, isi application name biar gampang dikenali. Kalau semua sudah beres, tinggal klik Submit. Sekarang kita coba akses websitenya pakai domain. Terlihat website berhasil terbuka dengan normal ya. Kita coba masuk juga ke halaman admin WordPress dan itu juga berhasil. Karena websitenya sudah berhasil ditambahkan, berarti sekarang kita lanjut implementasi fitur-fitur SafeLine untuk melindungi WordPress ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke dashboard SafeLine tadi. Lalu kita masuk ke salah satu aplikasi website kita. Di sini contohnya Awan VPS tadi ya. Lalu klik bagian detail ini. Nah, di halaman inilah kita akan implementasikan fitur security SafeLine. Di sini terlihat ada beberapa fitur security yang bisa langsung kita aktifkan untuk melindungi website. Ada HTTP flood buat nahan request berlebihan. Ada bot protect buat memfilter bot yang mencoba masuk. Out buat proteksi akses tambahan. Dan attacks buat lihat serta kontrol log serangan yang terdeteksi. Fitur pertama yang akan kita coba adalah bot protect. Di sini kita akan lihat bot protect-nya SafeLine itu seperti apa sih. Lalu seberapa efektif sih dia dalam menyaring bot sebelum masuk ke website. Untuk mengaktifkan fitur ini, kamu tinggal klik menu bot protect di bagian security ini. Nanti bakal muncul pop-up seperti ini. Nah, disinilah kamu bisa atur konfigurasi proteksi botnya. Untuk langkah awal, kita aktifkan dulu aja anti-bot challenge. Tinggal geser tombolnya ke posisi on. Setelah itu kita klik save. Lalu kita uji dengan membuka website WordPress-nya. Nah, lihat muncul halaman client verifying seperti ini. Artinya SafeLine lagi ngecek dulu apakah yang akses ini manusia atau bot. Kalau lolos verifikasi, baru websitenya dibuka seperti normal. Nggak cuma sampai situ. Di bot protect, kita juga bisa pilih mode challenge-nya. Ada basic dan ada slide. Kita coba yang slide, tinggal ganti ke tab slide, lalu klik save. Nah, ternyata kalau mode slide, bakal muncul verifikasi slide to verify seperti ini. Jadi pengguna harus geser dulu untuk lolos verifikasi. Slide ini sih aku rasa bakal efektif banget ya buat nahan bot non-interaksi. Jadi, gimana menurut kamu guys? Fitur bot protect ini oke juga lah ya. Cukup membantulah dan lumayan efektif buat nahan bot yang biasanya cuma ngehit halaman tanpa interaksi. Tapi belum selesai sampai situ guys. SafeLine ini juga punya fitur challenge condition. Jadi challenge-nya bisa kita atur kapan dia harus aktif dan kapan dia nggak aktif. Jadi nggak harus muncul di semua halaman. Misalnya gini, kita cuma mau challenge ini muncul kalau ada user akses halaman sensitif. Contohnya halaman WP admin. Jadi kalau user ini akses halaman depan website, web tetap normal tidak ada challenge. Tapi begitu user ini masuk ke halaman admin, baru muncul verifikasinya. Kita coba praktekin langsung aja kali ya. Di bagian challenge condition ini, kita checklist dulu buat mengaktifkan. Lalu pilih pada opsi challenge when the condition is met. Lalu di match target, aku pilih URL path. Operatornya pilih contains, dan di kolom konten, aku isi wp login.php. Artinya challenge bot protect ini cuma akan aktif kalau ada yang akses halaman login WordPress. Kalau sudah, tinggal klik save. Setelah itu, kita coba tes. Akses halaman depan website harusnya normal, tapi kalau buka halaman WP admin, harusnya langsung muncul challenge verifikasi. Nah, bener kan? Kalau kita buka halaman depan website, masih normal seperti biasa. Tapi begitu kita akses WP admin, langsung muncul challenge verifikasi dari SafeLine. Jadi bot protect-nya bisa kita atur lebih spesifik, cuma untuk halaman yang sensitif. Di sini ada juga dynamic protection dan anti-replay. Intinya, dynamic protection ini buat ngurangin bot yang scraping konten web kita. Kalau anti-replay ini buat mencegah request yang sama dikirim ulang berkali-kali, misalnya spam login atau spam form. Nah, aku challenge aja ya guys ya. Kamu coba aktifkan salah satu, lalu tes di web kamu. Tulis hasilnya di komentar ya. Nah, selanjutnya kita coba fitur out. Kalau dari namanya sih fitur ini dipakai buat nambahin autentikasi ya. Kita langsung coba praktekin aja kali ya. Nah, bener ya.
Fitur out ini dipakai buat nambahin lapisan login tambahan sebelum user bisa akses website atau halaman tertentu. Coba sekarang kita aktifkan aja ya. Tinggal klik tombol enable di sini. Di fitur out ini ada dua mode ya, simple out dan SSO. Intinya simple out itu login sederhana yang disediakan Safeline. Sedangkan SSO itu buat integrasi login satu pintu. Untuk demo kali ini kita pakai simple out aja ya. Nah, di bagian login method pilih account password. Setelah itu tinggal klik save buat nyimpan pengaturannya. Sekarang kita coba akses website WordPress tadi. Nah, hasilnya muncul halaman login tambahan dari Safeline seperti ini. Kira-kira seperti ini, jadi sebelum masuk ke website, user harus login dulu lewat out dari Safeline. Ini berguna banget kalau kamu mau membatasi akses ke website atau halaman tertentu. Kita coba implementasi ke halaman WP admin aja kali ya. Jadi walaupun orang tahu URL-nya, tetap nggak bisa masuk sebelum lolos autentikasi dari Safeline ini. Berarti sekarang kita balik lagi ke fitur out tadi. Kalau kamu cuma mau halaman admin WordPress yang kena login tambahan, berarti kita perlu pakai fitur Authentication Condition ini. Caranya sama seperti bot protect tadi ya. Pertama, aktifkan Authentication Condition, lalu set match target ke URL path. Operator pilih contains dan kolom konten isi dengan WP admin. Setelah itu klik save. Lalu kita coba cek. Nah, ini udah bener ya. Kalau kita akses halaman depan website, dia tampil normal. Tapi begitu kita masuk ke WP admin, langsung muncul halaman out dari Safeline seperti ini. Jadi autentikasi tambahannya cuma aktif di halaman admin, dan ini bikin akses admin jauh lebih aman. Oh iya, untuk username dan password yang dipakai di fitur out ini, kamu bisa atur langsung dari menu out ya. Caranya masuk dulu ke menu out di dashboard, lalu pilih settings. Lalu klik add user. Tinggal isi username dan password. Setelah itu klik create. Kalau sudah, sekarang kita pakai username dan password yang barusan kita buat tadi untuk login ke halaman auth. Nah, berhasil ya. Setelah kita login pakai user out tadi, kita langsung bisa akses halaman admin WordPress seperti biasa. Gimana guys? Fitur out ini oke juga kan ya? Dengan fitur ini, kita bisa nambah lapisan login tambahan di depan halaman penting seperti WP admin. Jadi akses admin lebih aman dan nggak gampang ditembus bot atau orang iseng. Sekarang kita lanjut ke fitur HTTP Flood. Di fitur ini ada dua bagian utama, yaitu rate limit dan waiting room. Rate limit ini fungsinya buat ngebatasin jumlah request dalam waktu tertentu. Jadi kalau ada traffic yang nyerang atau spam request, Safeline bisa langsung nahan dan ngeblok sebelum web kewalahan. Bagian rate limiting ini sebenarnya udah aktif secara global ya. Tapi kamu bisa pilih customization seperti ini buat ngatur lebih detail. Seperti atur access limiting untuk membatasi request per IP. Atur attack limiting untuk ngeblok IP yang berkali-kali kena deteksi serangan, dan atur error limiting untuk membatasi request yang bikin error berulang. Kamu juga bisa edit rule-nya seperti ini. Seperti atur durasi waktunya, batas jumlah request, dan tentuin aksinya mau challenge atau block. Gimana guys? Fitur rate limit ini cukup oke lah ya. Dengan fitur ini, traffic yang terlalu agresif bisa langsung kena challenge atau dibatasi. Jadi website kamu lebih aman dari spam request dan serangan HTTP flood. Untuk ukuran WAF, Safeline ini oke juga lah ya buat dijadikan pilihan sebagai garda depan buat memfilter traffic. Selain itu, Safeline juga punya fitur lengkap seperti dari anti-bot, out tambahan, sampai rate limit. Jadi proteksinya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan web kamu. Safeline ini gratis ya guys untuk paket personal. Fiturnya pun sudah cukup lengkap buat kebutuhan basic seperti proteksi rule base, deteksi IP berbahaya, dan rate limiting. Dan kalau kamu butuh fitur yang lebih kompleks, mereka juga punya paket berbayarnya. Mulai dari paket Lite, Pro, sampai Ultimate. Biasanya yang berbayar itu dapat fitur tambahan seperti lebih banyak app, proteksi IP threat yang lebih advance, notifikasi, sampai analisis yang lebih lengkap. Jadi begitu ya guys. Safeline WAF ini bisa jadi pelindung serbaguna buat website kamu. Dengan Safeline, traffic yang masuk bisa difilter dulu. Mulai dari bot, percobaan brute force, sampai request yang mencurigakan. Jadi website kamu lebih aman. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ya guys ya. Dan tulis juga di kolom komentar kamu mau aku bahas fitur Safeline yang mana lagi. Sampai ketemu di video berikutnya guys.